Pak, apakah dana abadi itu sudah pernah diterapkan di daerah lain atau Bojonegoro ini baru satu-satunya? Insya Allah Bojonegoro satu-satunya untuk penanganan dana abadi. Awalnya ini kan memang proses sudah lama ya di Hmm. era pemerintahan sebelumnya. Untuk anak cucu kita supaya jika nanti suatu saat ini habis, kita masih punya simpanan yang digunakan untuk Untuk itu ya. membiayai pendidikan. Pak, apakah nanti penggunaannya 3 triliun itu menunggu migas habis atau langsung bisa dipakai? Bisa langsung dipakai, Nggak menunggu migas itu tidak habis? harus menunggu migas habis. Ini sekarang setelah mengalami dinamika di dalam pembahasan itu, akhirnya kita sepakati tidak hanya untuk beasiswa, tapi untuk bidang pendidikan secara umum. Bisa dikatakan begini, ketika target 3 triliun itu sudah tercapai dari dana abadi, Ya, apakah berarti sudah selesai gitu dana abadi? Selamat datang di Radar Bojonegoro. Beberapa pemirsa Radar Bojonegoro, dalam waktu dekat ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD itu akan mengesahkan perda baru, yaitu perda dana abadi. Nah, Bojonegoro itu nanti akan memiliki yang namanya itu dana abadi. Kita akan bahas lebih jauh ya, apa itu dana abadi dan bagaimana peruntukan itu dana abadi itu seperti apa. Telah hadir di studionya Radar Bojonegoro Bapak Lasuri dari anggota DPRD Bojonegoro fraksi PAN. Selamat siang Pak Lasuri. selamat siang Mas Nur. Oke, Pak Lasuri, langsung aja Pak Lasuri. Ini sudah mulai seperti apa tahapan-tahapan pembahasan perda dana abadi? Namanya itu dana abadi pendidikan gitu Pak Lasuri. Atau bagaimana? Ya, awalnya ini kan memang proses sudah lama ya di era pemerintahan sebelumnya dari Pak Yotop ke Bu Ana, ke Pak PJ, terus terakhir ini Pak Wahono. Memang kenapa dulu belum bisa direalisasi karena memang regulasi di atasnya memang belum ada payung hukumnya. Nah, tentu itulah yang menjadi kendala dana abadi itu, raperdanya belum bisa dibahas maupun disahkan. Nah, awalnya draft yang diajukan kepada DPR oleh pemerintah kabupaten itu berbunyi dana abadi pendidikan berkelanjutan daerah. Nah, kami berpikir bahwa karena memang sumber dananya adalah dana abadi itu adalah minyak dan bumi, gas bumi, maka kami berpikir bahwa untuk menjadi pembeda dengan kabupaten lain, maka bagaimana kalau misalnya judulnya itu dirubah menjadi dana abadi migas bidang pendidikan. Jadi yang kita sepakati kemarin itu adalah bunyinya dana abadi migas bidang pendidikan. Itu yang kita sepakat. Oh gitu. Lalu berarti kalau sudah namanya itu dana abadi pendidikan, bidang pendidikan ya, dana abadi migas bidang pendidikan, maka peruntukannya juga untuk pendidikan. Betul, nah, itu pendidikan itu apakah itu untuk siswa, apakah itu untuk guru, apakah itu untuk bisa juga untuk infrastruktur atau spesifiknya untuk apa? Jadi begini, awal rancangannya dari dulu sampai era Pak PJ itu untuk beasiswa. Dan dulu itu digunakan untuk mahasiswa saja. Tetapi sekarang setelah mengalami dinamika di dalam pembahasan itu, akhirnya kita sepakati tidak hanya untuk beasiswa, tapi untuk bidang pendidikan secara umum. Baik pendidikan itu ya di naungan dinas pendidikan maupun di bidang keagamaan. Jadi secara keseluruhan, baik itu formal maupun informal. Jadi seluruh orang yang sekolah, baik itu gurunya atau infrastrukturnya bisa didanai oleh dana abadi pendidikan. Berarti itu nanti tidak hanya terfokus pendidikan yang ditangani oleh dinas pendidikan, betul, tapi juga bisa ditangani oleh Kemenang. Oleh Kemenang. Itu secara keseluruhan. Bentuknya nanti, apakah hanya beasiswa itu? Tidak, keseluruhannya. Kata beasiswa itu dihapuskan. Berarti juga bisa untuk infrastruktur? Bisa saja. Bisa saja. Apakah sudah ditentukan seperti itu atau memang masih ada yang masih ada perubahan-perubahan lagi? Iya, karena kan nanti setelah kita simpan itu kan bunganya masuk di dalam APBD. Nah, APBD itulah nanti yang akan menggodoknya itu. Oh gitu. Keperuntukannya.
Berarti itu nanti dana abadi itu nanti butuh juga perbub gitu untuk teknis gitu. Peraturan bupati yang lebih rinci mengatur keseluruhannya itu nanti. Oke, Pak Rasuri. Kita bicara lebih luas lagi, kita kembali flashback lagi. Dana abadi itu setiap tahun ini kan dialokasikan berapa dari APBD yang dimiliki oleh Bojonegoro ini? Ini memang ada dinamika ya. Awalnya dana abadi itu kita draftnya adalah 5 tahun. Ya, 5 tahun. Dengan komposisi besarannya adalah 3 triliun. 5 tahun itu harus 3 triliun? 3 triliun. Tetapi sekarang ini kita sepakati bahwa maksimal adalah atau paling lambat pemenuhannya adalah 5 tahun dan tetap alokasinya tetap 3 triliun itu. Jika dalam perjalanannya kok misalnya APBD kita atau DBH kita itu melampaui tinggi, maka bisa jadi sebelum 5 tahun itu bisa kita selesaikan dalam jangka untuk 3 triliun itu. Bisa dikatakan begini, ketika target 3 triliun itu sudah tercapai dari dana abadi, apakah berarti sudah selesai gitu dana abadi? Artinya tidak ada lagi APBD mengalokasikan untuk dana abadi? Iya, karena aturannya kita atur, kita pasang besarannya adalah 3 triliun tadi. Jadi setelah 3 triliun berarti selesai. Selesai. Berarti ketika sudah 3 triliun, artinya APBD ini sudah tidak lagi mensuplai untuk dana abadi. Betul. Itu targetnya 3 triliun itu 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun. Misalnya 3 tahun ya sudah gitu. Ya sudah. Berarti misalnya sudah 3 tahun berarti APBD ini sudah bisa normal lagi ya? Bisa normal lagi. Bisa dikatakan begini, berarti 5 tahun itu 1 tahunnya bisa ya 500 miliar. Betul. Bisa 750, bisa 1 triliun. Tergantung kondisi saat itu. Tergantung kondisi. Oke. Ini kan bisa menjadi gambaran juga Pak, bahwa dana abadi itu awalnya hanya untuk beasiswa, tapi ternyata dalam perkembangannya juga untuk yang lain-lain. Betul. Berarti nanti bisa juga dong beasiswa itu nanti ada sekolah di mana gitu yang misalnya sekolah ini mungkin swasta itu bisa. Misalnya infrastrukturnya perlu diperbaiki, ruang kelasnya bisa. Iya. Oke, Pak, semangat untuk menciptakan dana abadi, membuat dana abadi itu seperti apa, Pak? Semangatnya itu awalnya seperti apa? Gimana gitu? Ya, awalnya kan memang hampir di semua daerah itu yang memiliki sumber daya migas misalnya, awalnya karena tidak pernah menyisihkan uangnya untuk ditabungkan, itu begitu puncak produksinya mereka membelanjakan keseluruhannya untuk tidak berpikir masa depan anak cucu kita. Nah, tentu itu yang menjadi pemikiran awal. Seandainya nanti di Kabupaten Bojonegoro ini migasnya habis, karena sekarang ini kan sudah mulai penurunan produksi. Maka itulah yang menjadi dasar kami kenapa dana abadi migas pendidikan ini harus kita siapkan dan untuk anak cucu kita supaya jika nanti suatu saat ini habis, kita masih punya simpanan yang digunakan untuk membiayai pendidikan. Itu awalnya, semangatnya. Sebenarnya yang awal mencetuskan ide dana abadi itu siapa, Pak? Bupati siapa? Apa bupati yang kapan? Sejak kapan? Sejak eranya Pak Yoto itu sudah dicetuskan. Sudah dicetuskan gitu ya. Dicetuskan. Bentuknya itu awal itu memang pendidikan gitu. Pendidikan. Tapi dulu hanya untuk mahasiswa. Iya. Selanjutnya setelah Bu Ana juga beasiswa mahasiswa. Akhirnya setelah Pak PJ juga sama beasiswa. Akhirnya terakhir ini ada perbedaan, yaitu karena itu begitu banyak organisasi masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat maupun universitas yang memberikan masukan bahwa keperuntukannya tidak hanya misalnya untuk kuliah. Itu. Sehingga itu menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi masukan dari kelompok masyarakat itu kita dengarkan. Jadi dana abadi itu sekarang nantinya itu tidak hanya untuk beasiswa, Pak ya? Iya. Tidak hanya beasiswa untuk mahasiswa, tapi juga bisa juga digunakan untuk yang lain-lain, infrastruktur atau apa gitu, Pak ya? Apakah juga bisa nanti misalnya swasta itu kalau menggaji guru nggak bisa, Pak ya? Misalnya gitu, kebutuhannya misalnya gitu. Gaji guru itu kan sudah ada dana alokasi umum, DAU dari pemerintah pusat.
Heeh. Sudah ada, jadi tidak perlu lagi digunakan untuk itu. Berarti untuk Ya, memang untuk siswa, ya. seperti apa gitu Pak ya. Sekarang kan penanganannya juga sudah kita rubah, siapa yang nangani itu. Apakah BUD atau BLUD itu juga kita sudah sepakati. Apa Pak? Nanti Yang pertama ini nanti sebelum eh, anggarannya atau dananya itu mencapai 1 triliun, itu masih ditangani oleh Bendahara Umum Daerah. ya, BPKD. Nanti rekeningnya dipisah. Setelah 1 triliun, yang dulu dalam draft perda itu adalah setelah 3 triliun dan 5 tahun, itu baru yang Bentuk. menangani adalah BLUD. Tapi sekarang enggak. Jika sudah sampai 1 triliun, ya, itu langsung bisa dibentuk BLUD. BLUD baru berarti? Baru. Yang menangani khusus untuk dana abadi. Oh. Khusus dana abadi. Pak, apakah dana abadi itu sudah pernah diterapkan di daerah lain atau Bojonegoro ini baru satu-satunya? Insya Allah Bojonegoro satu-satunya untuk penanganan dana abadi. Daerah lain nggak ada? Universitas ada. Kalau universitas ya? Universitas UGM misalnya, ITB itu sudah. Kalau kabupaten atau kota maupun provinsi saya kira kok belum ada. Oh gitu. Oke. Ini kan dana abadi pendidikan. Targetnya itu 3 triliun. 3 triliun. Apakah nanti ada kemungkinan lagi ada dana abadi yang lain? Saya kira sangat terbuka karena dalam PMK atau PP yang mengatur itu ada 4 bidang yang boleh didanai oleh dana abadi daerah. Yang pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang kesehatan, bidang lingkungan hidup, dan bidang pariwisata. Itu yang bisa didanai. Pak, mungkinkah? Apakah mungkin ya? Mungkin, sangat mungkin Pak ya. Mengingat gini Pak, mengingat bahwa dana abadi pendidikan ini yang mau goal saat ini kan panjang sekali. Tahun berapa saya dengar itu 2017 terus sampai saat ini tahun 2025 itu baru mau didok kan gitu. Artinya waktunya itu sangat panjang. Apakah mungkin juga nanti ketika nanti punya wacana kita akan membuat nanti dana abadi kesehatan? Apakah juga lama sekali 10 tahun? Kepanjang proses itu karena memang ada sebuah keinginan pemimpin-pemimpin dulu untuk membuat dana abadi, tetapi payung hukum di atasnya itu belum ada. Oh gitu. Tapi sekarang ini kan sudah ada, undang-undangnya sudah ada, PP-nya sudah ada, peraturan Menteri Keuangannya sudah ada, sehingga prosesnya tetap akan cepat. Manakala naskah akademiknya itu dibuat dan draft rapordanya sudah dibuat dan diajukan kepada DPR, dibahas oleh Pansus. Saya kira prosesnya akan cepat, berbeda dengan yang dulu-dulu. Karena regulasi yang dari atas belum ada itu ya. Betul. Oke, bisa kita tarik kesimpulan Pak ya, bahwa dana abadi itu semangatnya adalah menyiapkan anggaran untuk pendidikan ini, di masa depan. Ketika nanti migas itu sudah tidak habis, Pak, apakah nanti penggunaannya 3 triliun itu menunggu migas habis atau langsung bisa dipakai? Bisa langsung dipakai. Nggak menunggu migas itu habis? Nggak harus menunggu migas migas habis. Jadi bisa digunakan itu. Manakala sudah ditransfer kepada badan usaha Bendahara Umum Daerah itu tadi, sudah ada bunganya, itu bisa digunakan. Langsung bisa digunakan. Bisa digunakan. Bayangin saya kan itu disimpan dulu. Ketika sudah migas sudah mulai redup, itu sudah mulai turun. Bisa digunakan. Berarti langsung bisa, Pak. Bisa. Ketika diterima ada menerima benefit itu bisa digunakan. Oke. Nanti bayangin Pak Suri seperti apa Pak? Nanti apakah nanti penggunaan dana itu nanti akan didistribusi ke sekolah-sekolah atau memang lewatnya desa-desa itu seperti apa dana itu nanti? Iya, kalau itu kan teknisnya ada di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan nanti yang akan membreakdown apa-apa saja kebutuhan di pendidikan yang kira-kira dianggarkan oleh APBD tidak mencukupi, bisa juga digunakan oleh dana abadi migas pendidikan itu. Nanti. Jadi itu ranahnya Dinas Pendidikan. Jadi nanti teknis itu nanti ada Pemkab yang menangani OPD terkait. OPD terkait. Oke. Pak, apakah sudah ada Pak ya contoh daerah-daerah mungkin yang dulunya kayak migas sekarang mungkin sudah tidak berproduksi lagi migas atau seperti apa itu? Memang sudah pemerintah sudah belajar dari mana gitu? Ya misalnya Aceh gitu ya. Aceh itu waktu itu saat top-topnya mereka tidak berpikir ke arah itu, begitu
habis ya sudah, Ya sudah. kembali lagi ke nol kan gitu. Sama dengan Kutai Kartanegara misalnya, itu juga apa banyak kasus terlibat di APH kan itu juga. Maka tentu itu berpikir kita ke depan itu. Kalau migas di Bojonegoro ini sampai berapa tahun lagi, Pak? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Kita ini kan nggak bisa ya mengukur kedalaman dalam bumi ini. Kalau kontraknya misalnya yang sekarang di Blok Banyu Urip itu 2035. 2035, tapi kan mereka juga sudah mulai berancang-ancang untuk memperpanjang. Nah, saya kira kenapa harus ancang-ancang memperpanjang kalau di dalamnya sudah habis? Berarti di dalamnya masih banyak. Masih ada minyak lagi. Ada minyak lagi. Maka tentu itulah kita nggak bisa menebak isi di dalam perut bumi itu berapa kondisi minyak dia ada di dalam itu. Karena kan memang banyak titik-titik yang baru lagi yang juga belum bisa dieksplor. Berarti ada sumur baru lagi yang bisa saja. Berarti ini bisa kemungkinan migas di Bojonegoro masih cukup lama ini. Masih cukup lama kan, kita di Blok Sukawati yang ada di Trucuk itu kan sampai detik ini kan belum juga dieksplorasi karena masih belum menentukan menggunakan tanah desa atau tanah yang dibeli dari masyarakat, ini kan belum diputuskan juga. Sehingga sampai detik ini progresnya masih stagnan. Itu kan juga tambahan menurut saya. Nanti beberapa blok juga itu yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri SDM yang juga belum dieksplorasi oleh pemerintah di Bojonegoro. APBD Bojonegoro itu saat ini berapa? APBD kita di kisaran 8,8 itu plus. Itu sebagian besar kan ada yang dari DBH Migas itu, Pak? Ya, sebagian besar memang dari DBH Migas, dari Silpa juga kan itu. Sehingga kalau nanti kita pemerintahan yang baru ini misalnya seluruh program itu dibelanjakan dan habis, maka tentu kekuatan APBD kita ya nggak sebesar itu. Ya sebesarnya adalah sesuai dengan pendapatan daerah secara akumulatif berapa. Kalau pendapatan daerah secara akumulatif sekarang ini kan 5,4, 5,6. Ya besok APBD kita sekitar itu kisarannya, tidak sebesar 8 triliun, 9 triliun. Itu kan akumulasi ditambah dengan silpa tahun-tahun sebelumnya gitu. Yang tidak habis dibelanjakan. Silpa itulah ya targetnya dari itu, Pak. Ya. Daripada di silpa akhirnya dimasukkan ke dana abadi. Dana abadi itu. Oke. Mungkin Kak, apa tadi Pak yang di dana abadi tadi yang bisa kan pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lingkungan hidup. Pariwisata dan lingkungan hidup. Yang lainnya nggak bisa, Pak. Misalnya ekonomi kreatif itu nggak bisa. Nggak bisa karena dibatasi 4 itu saja. Oh, pariwisata. Berarti bisa, dana abadi digunakan untuk pariwisata itu bisa. Bisa. Oh, bisa. Berarti ini ada kemungkinan juga ini akan mengarah ke situ kalau yang satu ini sukses gitu. Betul. Tapi kita belum berpikir ke arah situ pariwisata. Tapi yang sangat urgent itu saya kira kesehatan. Setelah pendidikan, kesehatan. Karena itu dasar kebutuhan pokok masyarakat. Misalnya kesehatan, kenapa harus juga kita mendirikan bikin dana abadi? Setiap tahun kita ini untuk UHC Universal Health Coverage itu kita harus membayar 200 miliar. Kalau migas kita habis, dari mana uang itu untuk membayar itu? Kalau kita ambil itu, jebol itu APBD. Kalau kita ambil 200 miliar. Premi BPJS itu ya? Betul. Oh, iya, 200. Bedanya dengan jam kerja kan lain. Jam kerja itu hanya orang yang sakit saja yang didanai. Sehingga kita pasang misalnya 100 miliar, itu terpakai 60 sampai 70 miliar. Hanya yang dibiayai orang yang sakit. Tapi kalau BPJS ini kan enggak. Seluruh orang mau sakit mau enggak. Seluruh kabupaten ini karena kita sudah UHC ya, dibayari preminya. Itu bedanya itu. Berarti itu juga membutuhkan dana abadi itu ketika nanti minyak itu habis. Karena itu kan undang-undang BPJS itu yang tidak bisa kita bantah. Tapi 200 miliar ini besar sekali. Supaya ada sebuah
untuk dipakai bayar itu ya tentu penting kiranya kita punya dana abadi kesehatan itu ke depannya. Oke. Pak Langsung kita kembali lagi ke pendidikan. Dana abadi pendidikan ini kan tidak spesifik untuk beasiswa aja, tapi yang lain-lain. Misalnya yang lain itu, misalnya siswa itu butuhnya apa kan? Tetap beasiswa juga, artinya dana pendidikan ya untuk membiayai siswa kan itu. Misalnya yang saat ini itu ada yang kalau awal-awal masuk itu ya misalnya seragam. Oh gitu. Bisa jadi pemerintah kabupaten menyediakan campur tangan dalam urusan seragam itu. Kenapa kok nggak diserahkan ke masing-masing sekolahan ke para siswa? Iya, kita pahami bahwa kalau sekolah masing-masing siswa itu disuruh beli macam-macam, nanti warnanya nggak sama semua. Itu kurang bagus mungkin di pihak sekolah. gitu, Tapi kalau pemerintah kabupaten yang menyediakan dengan dinas pendidikan yang membelikan dan itu gratis, ya kan sama juga. Terus misalnya ada tarian macam-macam, SPP, uang, ini kan kita ya nggak usah lagi ada kalau begitu. Seluruh kebutuhan infrastruktur di masing-masing sekolahan ya ditanggung oleh Pemkab kalau begitu. Ya dana abadi itu. Bisa jadi menggunakan dana abadi. Kalau infrastruktur yang dari SMA itu kan provinsi, apakah bisa nanti dari Pemkab juga? Iya bisa saja dengan. Nah infrastrukturnya kemungkinan sulit karena itu sudah ranahnya provinsi. Tapi kalau siswanya masuk ke beasiswa, siswanya itu bisa saja dilakukan dengan caranya bantuan keuangan desa masuk ke desa, nanti desa mendata masing-masing desanya ini warganya yang sekolah SMA itu siapa-siapa saja, nanti diberikannya adalah pihak desa memberikan kepada para siswa itu. Itu sebenarnya pernah dilakukan Pemkab Bojonegoro? Sudah pernah dulu, eranya Pak Bupati yang dulu Pak Ayoto. Terus kemudian itu kan program itu berhenti. Apakah jadi program itu nanti akan diawali lagi? Sangat memungkinkan itu karena di saat kampanye Pak Wahono maupun Bu Nurul itu juga menjadi disampaikan bahwa kita akan memberikan termasuk beasiswa untuk SMA SMK itu. Pak Lasuri. Terus ini kira-kira dana abadi ini akan dimulai kapan? Kira-kira kan baru sudah di pembahasan, sudah tuntas, tahapannya sudah di gubernur gitu Pak. Jadi begini, setelah gubernur nanti evaluasi turun, Pansus melakukan rapat untuk mensinkronisasi apa yang sudah menjadi hasil evaluasi gubernur itu, nanti kita tetapkan di paripurna. Setelah itu baru nanti diundangkan oleh pemerintah kabupaten. Tapi untuk melakukan penyerapan atau pemasukan di APBD itu tidak bisa di perubahan APBD. Yang dibolehkan karena itu penyerapan untuk dana abadi maupun penambahan modal BUMD itu hanya boleh dilakukan manakala untuk APBD Indo. Sehingga paling lambat itu nanti 2026. Oh, tahun depan? Indo, iya tahun depan. Berarti dana abadi itu nggak bisa langsung dilakukan tahun ini? Nggak bisa. Tahun depan itu? Tahun depan. Meskipun regulasinya disahkan tahun ini? Meskipun regulasinya disahkan tahun ini. Pertama nanti berapa Pak? Pertama ketika sudah disahkan itu nanti tahun depan itu nanti alokasinya berapa? Detailnya memang belum dijelaskan itu, tapi saya mengacu pada tahun-tahun sebelumnya itu biasanya dipasang di angka 500 miliar. Oh 500 miliar. Ya. Jadi nanti yang akan digunakan dana pendidikan. Nanti 500 nanti sampai 3 triliun ya cuma butuh berapa kali ya? 6 kali gitu atau 5 kali gitu. Kalau 500 kan bisa saja tahun kedua 750. Oh gitu ya. Tahun ketiga 750 baru 500 berarti kan 4 tahun. 4 tahun. Berarti sudah bisa tercapai targetnya gitu. Tercapai targetnya. Oh gitu. Berarti semangatnya ini untuk pendidikan ini bisa gratis semuanya Pak di Bojonegoro ini ya? Harus begitu. Harusnya begitu sudah ada dana abadi pendidikan, anggarannya ada, harusnya gratis semua. Karena wajib belajar 9 tahun itu kan harus dibiayai oleh negara. Itu nanti untuk warga Bojonegoro yang sekolah di Bojonegoro maupun sekolah yang di luar Bojonegoro begitu? Misalnya anak Bojonegoro mondok di Jogja, begitu bisa? Itu kalau konteksnya beasiswa, saya kira bisa. Kalau konteksnya beasiswa. Tapi kalau tadi infrastruktur macam-macam itu, ya konteksnya yang ada di Bojonegoro ya. Tapi konteks beasiswa bisa. Bisa. Itu seluruhnya Pak. TK juga bisa. TK juga termasuk salah satunya.
Tapi kan belum ditentukan, Pak ya? Belum ditentukan. Nanti Dinas Pendidikan melalui Perbub itu tadi, aturannya apa sih sebetulnya yang nanti akan dianggarkan. Itu kira-kira itu. Misalnya apakah warga miskin ataukah yang tidak miskin, atau memang dipukul rata semuanya begitu? Kalau untuk hal-hal beasiswa, hal-hal beasiswa itu biasanya tidak dipukul rata kalau beasiswa. Ada prestasi dan miskin gitu ya. Tapi kalau untuk tadi, karena pendidikan wajib 9 tahun atau sekarang 11 tahun, 12 tahun itu ya wajib, itu bisa jadi itu dipukul rata. Karena itu kebutuhan wajib. Tapi kalau kuliah tentu harus ada kriteria untuk penerima mahasiswa, beasiswa mahasiswa. Kriterianya misalnya masuk di dalam kategori orang tuanya tidak mampu, misalnya penerima PKH, penerima masuk di dalam BPS warga miskin, misalnya. BPNT ya termasuk salah satu itu, karena kalau beasiswa di universitas. Atau misalnya dia berprestasi, salah satunya itu. Selebihnya bisa Pak, kalau yang untuk wajib belajar 9 tahun nanti bisa? Ya harusnya bisa, itu tidak ada pengecualian, jadi semuanya harus disamakan. Menarik juga nih. Jadi warga Bojonegoro ini sebentar lagi nanti akan memiliki namanya program dana abadi nih. Bisa jadi ini satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya. Dan ini bisa dinikmati oleh seluruh warga Bojonegoro yang dalam usia sekolah maupun kuliah. Dalam usia sekolah. Kami berpikir kenapa kok menjadi pendidikan secara keseluruhan itu, kalau nanti ini dimasukkan menjadi hanya untuk beasiswa mahasiswa, maka orang yang tidak mampu atau orang yang tidak kuliah tidak bisa merasakan dana abadi ini. Tapi kalau dari PAUD, dari TK, dari SD, dari SMP ini dibiayai, maka orang yang hampir seluruh warga masyarakat itu bisa menikmati dana abadi pendidikan itu. Oke, Pak Lasuri, terima kasih banyak sudah mampir di Radar Bojonegoro dan memberikan banyak pencerahan. Sama-sama, terima kasih Mas Nur. Nanti kita sambung diundang oleh Radar edisi berikutnya, Pak Lasuri. Teman-teman Radar Bojonegoro, demikian perbincangan kami dengan Pak Lasuri. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan edukasi dan inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On your computer, on your tablet, and on your phone.